putri tirinya si Iloh ya, dari perut ke bawah sudah tidak menggunakan apapun. Daster neneknya ini terlihat sudah robek di bagian dada sampai bawah. Kayak orang linglung itu loh, semua tahun. Wes semetan kumpulnya ngerti ya di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung, halo, perkenalkan, saya itu Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan tolong abaikan muka saya yang sedikit sembab ini karena saya baru bangun lanjut. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Puspa. Puspa adalah seorang wanita yang sudah menikah dan punya 2 putri. Nah, Puspa ini dulu menikah dengan suaminya yang berstatus duda dan punya 1 anak tiri. Di rumah Puspa ini tinggal dengan suami, ketiga putri dan juga nenek dari suaminya. Nah, kedua mertuanya Puspa ini tinggal di kampung yang berbeda karena mereka ini punya bisnis peternakan yang sangat besar. Suaminya Puspa ini adalah seorang yang punya peternakan dan juga perkebunan yang sangat banyak, semeton. Ketika itu Puspa tidak jarang membantu suaminya ini ketika jual beli binatang ternak. Ketika Puspa pergi dengan suaminya untuk sekedar berjualan atau membeli binatang ternak baru, kedua putri kandungnya ini akan dijaga oleh putri tirinya. Putri tirinya Puspa ketika itu baru berumur 18 tahun dan dia tidak sekolah, semeton. Entah bagaimana setelah perceraian suaminya dengan istrinya dulu, menurut suaminya putrinya ini berubah menjadi pribadi yang sangat tertutup. Dia jarang sekali bergaul dan juga tidak mau melanjutkan sekolah. Nah, karena itu juga Puspa dengan suaminya tidak pernah menuntut apapun kepada putri pertamanya ini, karena mereka juga tidak mau melukai putri pertamanya. Nah, saat itu semeton, bisnisnya Puspa dengan suaminya ini nedang benar-benar naik-naiknya. Orderan sapi yang dikirim keluar Bali nedang banyak-banyaknya. Suaminya Puspa ini join dengan mertuanya, mengumpulkan modal sehingga bisa sesukses itu. Karena inilah Puspa jadi sering meninggalkan ketiga putrinya ini dengan neneknya di rumah. Dan ketika itu ada 2 ART yang memang bekerja di rumahnya Puspa untuk memasak, bersih-bersih dan juga menjaga nenek juga putrinya Puspa. Kedua ART ini akan pulang pergi ke rumahnya Puspa dan mereka itu digaji per hari. Nah, menurut cerita dari ART-nya ini, saat Puspa dan suaminya ini pergi keluar kota, putri pertamanya ini sangat perhatian kepada adik-adiknya. Putri pertamanya ini juga tipikal anak yang sangat rajin menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, karena inilah Puspa dengan suaminya merasa sangat bersyukur punya anak seperti ini gitu loh. Nah, singkat cerita semeton, suatu hari putrinya Puspa ini, kita sebut saja namanya Iloh, meminta 2 ekor anak sapi kepada Puspa. Anaknya ini bilang dia itu kayaknya udah capek banget deh kalau cuma makan tidur dan juga menyelesaikan pekerjaan di rumah. Dia juga ingin punya uang tabungan, tapi dia tidak enak meminta secara cuma-cuma kepada Puspa. Ketika itu Puspa memberikan 2 anak ekor sapi kepada Iloh dan tentu saja suaminya mendukung, semeton. Nah, 2 anak ekor sapi ini sebetulnya dirawat dengan sangat baik oleh si Iloh. Setelah 1 tahun berlalu, anak sapi ini dijual dan uangnya itu dipakai untuk membeli perhiasan oleh si Iloh. Iloh mulai ikut aktif mengurus bisnisnya Puspa dengan suaminya. Suatu hari, si Iloh ini terlihat sering sekali mencari rumput liar di belakang rumah mereka. Nah, menurut Puspa semeton, di belakang rumahnya ini ya, mereka itu punya perkebunan padang gajah yang sangat luas. Setiap hari Puspa dengan suaminya dan juga beberapa karyawannya akan menyabit rumput di sana. Dan setelah disabit ini mereka akan menanam kembali gitu loh, semeton. Jadi rumput-rumput ini tuh memang diperuntukkan khusus untuk binatang-binatang ternak mereka. Nah, si Iloh juga sering sekali ngarit di sana, semeton. Tapi anehnya ya, dari Puspa mengenal putri pertamanya ini, si Iloh ini tidak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Bahkan bisa dibilang Iloh ini cuma punya segelintir teman. Dan dia itu tipikal anak yang tidak pernah bergaul keluar rumah. Ada apapun di luar rumah, ada joget, wayang, pasar malam, dia benar-benar tidak tertarik untuk datang ke sana gitu loh. Ketika itu Puspa tuh kayak berpikir, ini tuh ada apa ya dengan anaknya. Nah, suatu hari Iloh ini kan memperlihatkan kalau dia itu tertarik sekali ikut mengelola bisnis jual beli sapi yang dimiliki oleh Puspa dan suaminya.
Dan karena itulah Puspa pun minta kepada suaminya untuk memberikan kesempatan kepada Iluh agar dia itu kayak bisa mengenal dunia luar. Kalau saat Puspa tidak bisa ikut dengan suaminya, Puspa meminta suaminya untuk mengajak Iluh saja agar dia tuh bisa punya teman baru dan juga punya pergaulan baru. Berkat dukungan dari Puspa semeton, akhirnya ya Iluh dengan suaminya ini mulai sering keluar bersama. Suaminya Puspa juga mulai mengajarkan kepada putri pertamanya mana bibit sapi yang bagus, mana bibit sapi yang tidak bagus, dan di hari apa sebaiknya kita menjual sapi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Semenjak Iluh bergabung dengan bisnis jual belinya si Puspa dengan suaminya, ya bisnis mereka pun berkembang sangat pesat. Nah, Iluh ini tipikal anak yang sangat introvert semeton. Dia hanya akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan juga mencari rumput liar di belakang rumah. Suatu hari, adalah salah satu ART-nya si Puspa bilang, kalau si Iluh ini kok terlihat suka sekali menghabiskan waktu di kebun belakang rumah mereka. Awal-awal ART-nya ini mengadukan ini kepada Puspa, Puspa kayak berpikir, oh mungkin memang si Iluh ini lebih suka ketika berada di alam bebas gitu loh. Tapi lama-lama kok hari makin hari, Iluh terlalu banyak menghabiskan waktu termenung di kebun belakang rumah daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. Ketika itu Puspa bertanya kepada anaknya, ada apa? Kenapa kok kamu lebih banyak menghabiskan waktu di belakang rumah daripada di rumah gitu loh. Awal-awal ya si Iluh ini tidak mau bercerita sampai suatu hari si Puspa ini melihat pagi-pagi sekali Iluh ini mengendap-endap keluar kamar membawa arit dan juga kayak keranjang gitu loh semeton. Dia itu sepertinya akan bersiap untuk ngarit ke belakang rumah gitu loh. Nah di belakang rumahnya Puspa ini jaraknya mungkin ada 1 kilo. Itu tuh ada kayak tempat di mana biasanya Iluh sering menghabiskan waktu. Dia di sana akan bermain HP. Bahkan tidak jarang juga Iluh akan membawa bekal makanannya di sana sekedar untuk makan siang. Di hari itu semeton, suaminya Puspa ini sudah pergi bekerja dari pagi sampai sore. Kok Iluh tidak ada pulang ke rumah? Saat Puspa bertanya kepada ART-nya, ART-nya juga bilang belum melihat Iluh dari pagi. Nah, setelah jam 5 sore, suaminya Puspa kan belum datang. Oh, si Puspa pun kayak deg-degser dong, ini tuh ada apa? Kok si Iluh belum pulang? Ketika itu, Puspa juga melihat nenek mertuanya juga tidak ada di rumah dan ART-nya ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Puspa pun menidurkan ketiga anaknya dan juga mengunci pintu, kemudian mencari Iluh ke kebun belakang rumahnya. Saat itu semeton, entah kenapa Puspa merasa deg-degser sekali. Dia tuh kayak punya feeling yang tidak enak gitu loh semeton. Entah kenapa semeton, saat di sore itu Puspa mencari keberadaan nenek mertua dan juga anak tirinya ini, dia kayak punya feeling yang aneh. Puspa pun memanggil nama nenek mertuanya dan juga namanya Iluh, tapi mereka tidak menjawab. Dan ketika itu Puspa melihat nenek mertuanya ini sedang terduduk di bawah pohon mangga sambil bengong. Puspa pun bertanya, "Nek, kok di sini?" Tapi neneknya tuh kayak orang linglung gitu loh semeton. Dan ketika itu Puspa melihat nenek mertuanya ini kan suka sekali menggunakan daster. Daster ini tuh kayak daster yang tipis yang memang sangat disukai oleh nenek mertuanya. Daster neneknya ini terlihat sudah robek di bagian dada sampai bawah. Puspa bertanya, "Nenek, ini kenapa?" Neneknya tidak menjawab dan kayak orang linglung terus semeton. Nah ketika itu tiba-tiba neneknya menangis dan bilang kepada Puspa ingin pulang. Saat itu Puspa tuh kayak kaget, ini kenapa kok nenek mertuanya tiba-tiba menangis, tapi seperti orang linglung gitu loh. Saat itu Puspa kaget dong, ini kenapa kok neneknya tiba-tiba menangis tapi masih dalam keadaan kayak linglung gitu loh. Nah umur neneknya ini mungkin sekitar 75 tahun ke atas, tapi badannya itu masih sangat energik semeton. Saat itu juga karena neneknya ini terus menangis dan minta pulang, Puspa pun memapah neneknya dan mengantar ke kamar. Setelah neneknya ini sudah tertidur di kamar, ya Puspa pun kembali ke kebun belakang sambil membawa senter dan juga mencari putri tirinya. Waktu itu dalam keadaan matahari itu sudah mulai terbenam, jadi kayak suasana tuh udah kayak remang-remang gitu loh semeton. Puspa pun menghidupkan senter dan memanggil nama putrinya, tapi tidak ada jawaban. Itu mungkin sekitar jam 5:30 sore semeton. Nah Puspa pun ingat, oh iya, dia tuh kan kayak tahu putrinya ini sering sekali menghabiskan waktu di bawah pohon mangga di belakang perkebunan.
Puspa pun mengendap-endap berjalan di sana karena dia tuh takut nanti putrinya siapa tahu sedang menangis ya. Karena dia tuh nanti takut putrinya malu gitu loh. Puspa pun kayak mengendap-endap melihat di belakang semak-semak, kok tidak ada siapapun. Nah, saat itu Puspa kok seperti mendengar ada suara desahan seorang lelaki. Puspa pun kaget dong. Ini suara apa? Nah, Puspa pun makin mengendap-endap mencari arah suara ini. Saat itu ya, di depannya Puspa ini kan kiri kanan depan belakang tuh bener-bener padang gajah yang sangat tinggi dan rimbun. Nah, di salah satu sudut padang gajah ini kok dia melihat kayak ada salah satu padang gajah yang kayak bergetar gitu loh, der gitu. Puspa tuh kok seperti ada orang suara mendesah gitu loh. Dia curiga, jangan-jangan ada nanti tetangganya yang sedang berselingkuh, yang sedang melakukan hubungan suami istri di sana. Itulah yang dipikirkan oleh si Puspa. Karena Puspa kepo, dia pun berjalan pelan-pelan dan juga kayak membuka satu persatu padang gajah yang bergetar ini. Tapi ketika Puspa membuka, dia melihat dengan jelas Iloh, putri tirinya ya sedang rebahan di tanah. Putri tirinya si Iloh ya, dari perut ke bawah sudah tidak menggunakan apapun, dan dari bagian perut ke atas ini masih menggunakan jaket yang biasanya dipakai untuk ngarit. Wajahnya si Iloh ini ditutupi menggunakan jaket yang digunakan oleh seorang lelaki. Dan si lelaki ini dari perut ke bawah tidak memakai apapun. Ketika itu Puspa melihat putrinya ini digauli oleh seorang kakek-kakek yang rumahnya itu dekat dengan tempat putrinya biasanya jual beli sapi di desa tetangga. Di situ Puspa melihat semua, gimana aja Iloh ini kayak pasrah dan juga tidak berani melawan. Puspa melihat putrinya ini menangis dan tidak berani berteriak ketika badannya digauli oleh si kakek ini. Si kakek ini mendesah dan juga kayak memukul-mukul pantatnya si Iloh gitu loh. Karena saking kagetnya, Puspa pun berteriak dan melempar batu ke arah si kakek. Mungkin karena si kakek ini kayak kaget banget ya, dia tuh tidak sempat mengelak. Batu yang dilempar oleh Puspa ini mengenai kepala bagian belakang si kakek. Kemudian si kakek pun pingsan. Ketika si kakek pingsan, si Iloh langsung terduduk dan kayak shock, kaget gimana gitu loh. Nah, ketika itu Puspa pun berlari dan memeluk putrinya. Ya, si Iloh menangis meraung-raung di dekapan ibu tirinya. Dan si Iloh bilang, ibu, tolong saya, tolong saya. Saat itu, Puspa langsung mengambil celana anaknya dan memakaikan celana ini kepada si Iloh. Puspa langsung mengajak putrinya berlari masuk ke dalam rumah. Ketika itu, di dalam kamar, Puspa bertanya sambil menangis, ada apa nak, ada apa? Kenapa kok kamu diperlakukan seperti itu oleh si kakek gitu loh. Nah, putrinya bercerita, ternyata selama kurang lebih 1 bulan ini, putrinya hampir setiap hari akan oleh si kakek ini. Karena